Saya berduka atas kepergian Vanessa Angel dan Bibi Ardiansah, peristiwa yang sangat menyakitkan bagi keluarga. Apalagi kedua pasangan ini meninggalkan anak yang masih kecil. Kecelakaan lalu lintas sering terjadi dan terus terjadi karena sebuah kecelakaan tidak selalu jadi pelajaran atau peringatan bagi pengendara lainnya. Saya ingin berbagi kepada pemirsa Top Driver apa yang harus dilakukan dan dipersiapkan saat kita berkendara, terutama di jalan tol dan jarak jauh, agar kita seluruh keluarga kita, juga pengendara lain, aman dan selamat sampai di tujuan. Pertama, kita harus mengetahui kondisi mobil kendaraan yang akan kita gunakan. Misalnya, sebelum kita melakukan perjalanan jauh, kita harus memastikan bahwa seluruh fungsi keamanan mobil dalam kondisi baik. Contohnya, seperti kondisi mesin, rem, dan ban. Kedua, setelah kita berada di dalam mobil, segera gunakan safety belt. Bukan cuma untuk pengemudi, tapi untuk seluruh penumpang. Karena begitu terjadi kecelakaan, seluruh isi kabin berikut penumpangnya akan terpental hebat. Bisa dibayangkan, tubuh akan terlontar dari kursi, mungkin membentur atap, kaca, jendela, dan sebagainya. Berbeda apabila tubuh kita diikat oleh sabuk keselamatan. Tubuh tetap pada posisinya dan tidak berpindah-pindah atau terpental-pental. Ini bukan menghilangkan risiko terburuk, tetapi setidaknya mengurangi risiko terburuk apabila hal itu harus terjadi. Ketiga, pengemudi harus peka terhadap jalan yang dilalui. Permukaan jalan di Indonesia, termasuk di jalan tol, berbeda-beda. Pengemudi harus peka seperti apa permukaan jalan yang dilalui. Ketika ada jalan bergelombang, segera kurangi kecepatan. Beberapa jalan tol juga ada yang memiliki kontur menurun dan terbuka lebar. Di sekeliling jalan jauh dari pohon-pohon atau beton pemisah. Misalnya, jalan tol dari Jakarta menuju Bandung, area jalan seperti ini memungkinkan angin mempengaruhi laju kendaraan. Kendaraan yang melaju pada area seperti ini berpotensi melayang karena dipengaruhi oleh gravitasi yang berkurang. Segera kurangi kecepatan. Keempat, ini yang sepertinya banyak disepelekan oleh pengemudi, yaitu bermain handphone saat mengemudi. Entah melihat peta, apalagi upload status di sosial media, jauhkan handphone. Apabila memerlukan petunjuk, biarkan orang yang duduk di sebelah pengemudi yang membantu melihat peta di handphone. Menurut survei, meleng 1 detik saja, potensi kecelakaan sudah menanti di depan mata. Bisa dibayangkan apabila kendaraan melaju dalam kecepatan 100 km per jam, kita meleng 1 detik, itu sama dengan kita membiarkan mobil melaju sejauh 27 meter tanpa kita melihat ke depan. Kalau kita meleng 2 detik, 3 detik, wah, akan sangat bahaya sekali. Kelima, patuhi speed limit. Di jalan tol, kecepatan maksimum yang wajib dipatuhi adalah 60 km per jam, 80 km per jam, atau tercepat 100 km per jam. Tapi faktanya, saya sering melihat mobil dipacu dengan kecepatan yang berlebihan sampai 120 km per jam hingga 160 km per jam. Pada kecepatan seperti itu, ada undakan atau jalan berlubang akan berakibat mobil melambung dan sulit untuk dikendalikan. Patuhilah kecepatan yang dianjurkan agar kita masih punya jarak yang cukup untuk mengerem dan menghindar dari kendaraan lain atau hal lain yang berpotensi membuat celaka. Speed limit harus dipatuhi, apalagi kalau kita berpergian bersama keluarga, mobil dalam posisi terisi penuh. Beban mobil yang berat mempengaruhi gaya dorong sehingga pengereman menjadi lebih lambat dibanding mobil dalam kondisi sedikit penumpang. Kerja rem menjadi lebih berat. Keenam, ini yang terakhir. Persiapkan diri dengan baik sebelum bepergian. Pastikan pengemudi dalam kondisi sehat, badan fit, tidur cukup, dan tidak lelah. Pastikan juga kondisi kendaraan mobil. Dengan persiapan yang baik, bepergian jadi aman dan nyaman. Dan jangan lupa berkendara dengan santun, sabar, dan beretika. Pemirsa Top Driver, saya berharap kita semua tetap mematuhi aturan lalu lintas yang ada. Siapkan diri sebaik-baiknya sebelum mengemudi. Tak cuma di jalan tol, dimanapun kita harus tetap mematuhi aturan lalu lintas yang berlaku dan mengutamakan keselamatan dalam berkendara sehingga aman untuk semua yang ada di jalan.